Salam pemirsa. Terus update perkembangan informasi Anda dengan berita-berita menakjubkan, berita viral, dan hal-hal unik lainnya dari Indonesia dan seluruh dunia hanya di On The Spot. Langsung saja kita ke informasi pertama. Berbicara tentang desa, ada loh beberapa desa yang berada di tempat sangat berbahaya, berada di lokasi tersembunyi, hingga disebut-sebut tak layak untuk dihuni. Sebut saja ada desa di balik gunung atau desa di bawah tanah. Apakah Anda percaya benar-benar ada desa di tempat-tempat tak terduga ini? Berikut rangkumannya versi On The Spot. Tak menyangka jika di balik tebing pegunungan ini ada sebuah desa. Ya, desa di Pulau Aogashima, Jepang ini layak dinobatkan sebagai desa paling berbahaya di dunia. Bayangkan saja pemirsa, desanya terletak di dalam sebuah kawah gunung berapi aktif, di mana gunung tersebut sewaktu-waktu dapat meletus layaknya bom waktu. Letusan pertama terjadi pada 1780. Peristiwa ini menewaskan hampir setengah dari 327 warganya. Mau tidak mau, masyarakat desa harus mengungsi. Namun herannya, sekitar 50 tahun kemudian, warga desa malah kembali lagi ke Aogashima. Sudah sadar berbahaya, tetap saja desa super ekstrim ini dihuni. Jika disamakan, Aogashima ini sama bahayanya seperti Gunung Krakatau di Indonesia. Di balik bahaya letusan gunung api yang mungkin masih bisa terjadi, alam di Aogashima begitu hijau dan indah. Letusan gunung api sebelumnya membuat tanah sekitar menjadi lebih subur dan bagus untuk bercocok tanam. Mungkin itu alasannya kenapa tempat ini ditinggali kembali dan semakin padat. Saat ini tercatat sudah lebih dari 200 orang menjadi penduduk desa. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk berkunjung atau tinggal di desa ini? Gurun pasir terkenal dengan cuacanya yang panas dan juga kering. Bisa dikatakan tidak ada satupun manusia yang mau hidup di tempat semacam itu. Tetapi ada sebuah desa bernama Huacachina di Peru yang mampu membuat semua orang terheran-heran lantaran letaknya berada di tengah-tengah panasnya gurun pasir. Uniknya lagi, di desa ini penduduknya sangat makmur karena berpendapatan tinggi. Penduduk sekitar 100 orang ini menciptakan sarana bermain seluncur pasir atau sandboarding yang terbilang sangat menyenangkan. Selain itu, pula ada villa dan resort mewah yang membuat pengunjung bisa hidup nyaman di tengah gurun. Tentu saja, para wisatawan harus merogoh kocek cukup dalam untuk dapat menikmati kenyamanan dan keindahan menginap di tengah-tengah gurun pasir ini. Wah, desa ini nampaknya cocok bagi Anda yang mencari suasana dan sensasi penginapan berbeda. Berikutnya, apakah pernah terbayangkan untuk tinggal di sebuah desa di tengah-tengah salju dan es? Walaupun memiliki suhu dingin ekstrim dan diselimuti es hingga 80%, faktanya ada sebuah desa terkenal di Greenland. Sekurang-kurangnya 64 orang mendiami desa Isortok. Para penduduknya wajib selalu memakai jaket tebal. Kenyataan ini tak membuat penduduk desa tak nyaman atau kehilangan mata pencahariannya. Sehari-hari penduduk desa Isortok memiliki mata pencaharian sebagai pemburu. Sumber daya alamnya baik. Salah satu paling utama adalah banyaknya anjing laut. Mungkin saja Isortok bisa menjadi destinasi wisata menarik dan berbeda untuk Anda kunjungi. Tapi untuk tinggal di sana, kelihatannya perlu dipikir-pikir dulu ya. Bisa masuk angin nanti.
banyak orang yang ingin tinggal di desa ini. Bagaimana tidak? Desa ini berada hampir di ujung tebing terjal yang menghadap ke Teluk Atlantik Utara. Ditambah lagi, desa Gassedalur di sisi barat Fagar, Kepulauan Faroe, Denmark ini hanya dapat diakses dengan menaiki kuda di atas gunung setinggi 400 meter. Wow! Meski demikian, desa Gassedalur memiliki pemandangan yang luar biasa indah. Bak lukisan, dua pemandangan luar biasa indah, Gunung Bagar dan Pulau Mykines menjadi satu. Pemandangan indah ini kian lengkap dengan hamparan rerumputan hijau berpadu langit membiru. Tak ketinggalan suara debur ombak menjadi latar belakang yang menyejukkan hati. Hanya ada 16 keluarga menghuni desa ini. Berminatkah Anda untuk berkunjung atau tinggal di desa yang satu ini? Sekilas, Coober Pedy di Australia Selatan ini hanya berupa serangkaian bukit mol raksasa saja. Namun tak disangka-sangka, ternyata ada desa di bawah tanah. Dulunya, Coober Pedy hanyalah sebuah pusat tambang batu. Namun dengan seiringnya waktu, beberapa penambang kemudian berinisiatif untuk membuat tempat beristirahat di dekat lokasi tempat mereka bekerja. Menariknya, tempat tinggal tersebut dibangun di bawah tanah untuk menahan teriknya matahari. Lambat laun, tempat tersebut semakin dipenuhi orang. Bahkan menurut sensus 2011, populasi penduduk di tempat ini ada 1.695 orang. Uniknya lagi, tidak hanya dihuni oleh para warga sekitar, tersedia pula hotel untuk para wisatawan. Apakah Anda tertarik untuk merasakan sensasi berbeda tinggal di bawah tanah? Lay me down in dark, cover me in stars. Siapa sangka pulau di pantai timur Peloponnes, Monemvasia, memiliki sebuah desa yang ramai ditinggali oleh penduduk. Monemvasia digadang-gadang sebagai desa tercantik di Yunani, lantaran dikelilingi pantai terbuka. Letaknya yang begitu tersembunyi juga mampu membuat tempat ini menjadi pilihan pelarian yang tepat bagi para turis dan penatya kehidupan. Nama Monemvasia sendiri berasal dari dua kata Yunani, Mone dan Emphasia, yang berarti pintu masuk tunggal. Istilah ini mengacu pada jalan lintas sempit, satu-satunya akses untuk memasuki desa. Can you see the light? Perhatikan baik-baik pemirsa. Ternyata ada desa di sepanjang tebing tinggi di Afrika Barat ini. Ya, kalau hanya sekilas memandang, yang tampak hanyalah tebing kekuningan. Padahal di situ ada rumah-rumah rahasia orang suku Dogon. Mereka membangun rumah dari lumpur agar warnanya terlihat samar dengan tebing. Berkat penyamaran ini, mereka tidak pernah ditaklukkan orang Prancis, negara, serta suku-suku lainnya. Mereka hidup dengan mengisolasi diri dan menolak pengaruh dari luar. Baru sekitar 1930-an mereka mau dikunjungi orang luar. Cukup ekstrim bukan pemirsa tinggal di rumah bertebing ini? Pernahkah terbayang di benak pemirsa kalau bahan pokok seperti cabai, bawang, sayur-sayuran, buah-buahan yang kita beli berasal dari pungutan-pungutan yang jauh dari kata bersih? Beberapa oknum mengambil buah maupun sayuran yang sudah dianggap sebagai sampah dan tak layak jual. Bahan pokok seperti beras yang dijual eceran ternyata berasal dari sampel beras yang dikumpulkan oleh oknum tertentu dan dijual kembali ke pembeli. Seperti apa penelusuran tim On The Spot dalam mencari tahu sisi lain di balik pasar di ibu kota? Sesaat lagi hanya di On The Spot.